Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Thayyibatun dengan NIM 63020011119 kelas 3C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uang. Yang pertama yaitu pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh umum sebagai alat penukar, sebagai alat bayar, sebagai alat hitung atau penukar nilai, dan dalam waktu bersamaan bertindak sebagai alat untuk menimbun kekayaan. Yang kedua yaitu sejarah tentang uang. Yang pertama, tahap sebelum barter, yaitu pada tahap ini masyarakat belum mengenal barter karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu tahap barter. Pada tahap ini manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang mereka produksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Akhirnya mereka mencari orang yang mau menukarkan barangnya yang dimilikinya dengan barang orang lain yang dibutuhkannya untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Inilah yang disebut dengan barter, yaitu menukar suatu barang dengan barang lain. Yang ketiga yaitu tahap uang barang. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat tukar adalah benda-benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau sukar diperoleh atau dianggap memiliki kekuatan gaib, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Yang keempat, tahap uang logam. Perkembangannya selanjutnya adalah tahap uang logam. Logam dipilih sebagai bahan uang karena digemari oleh umum, tahan lama atau tidak mudah rusak, dan memiliki nilai tinggi. Selain itu, logam mudah dipindah-pindahkan dan mudah dipecah-pecah tanpa mengurangi nilainya. Logam yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak selanjutnya disebut uang logam. Yang kelima yaitu tahap uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti atas kepemilikan emas dan perak sebagai alat untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat ini merupakan uang yang 100% dijamin dengan emas atau perak yang disimpan di ponde emas dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, yaitu mereka menjadikan uang kertas tersebut sebagai alat tukar. Selanjutnya yaitu fungsi dan jenis uang. Yang pertama, fungsi uang. Fungsi uang yang pertama, uang sebagai alat tukar menukar. Dengan munculnya uang sebagai alat tukar, maka pertukaran mudah dapat dilaksanakan, sehingga proses spesialisasi atau pembagian kerja cepat dilaksanakan yang akhirnya perekonomian berkembang cepat. Yang kedua yaitu uang sebagai alat bayar. Fungsi uang sebagai alat pembayaran sebenarnya kita jumpai ketika uang digunakan sebagai alat tukar. Ketika kita membeli barang dengan uang tunai atau cash, kita sekaligus menukar uang kita dengan barang, yaitu kita membayar barang itu dengan uang sebagai alat tukar dan memperdagangkannya sebagai alat pembayaran. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat hitung atau alat penukar nilai. Uang berfungsi sebagai alat hitung atau penukar nilai, yaitu contohnya pada waktu ibu rumah tangga berbelanja ke pasar, mereka telah menghitung atau menilai berapa jumlah rupiah barang yang ia beli. Jadi di sini uang yang dikeluarkan oleh ibu rumah tangga untuk menukarkan dengan barang belanjaan sekaligus berfungsi sebagai alat bayar dan alat penukar nilai. Yang keempat yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Kekayaan seseorang atau masyarakat tidak hanya berupa barang-barang seperti tanah, rumah, pabrik, mobil, dan barang lainnya, tetapi juga dapat berupa uang tunai. Yang kedua yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama, full bodied money, yang artinya mata uang yang nilai intrinsiknya atau nilai materi atau bahannya sama dengan nilai nominalnya. Full bodied money ini terbuat dari logam mulia, biasanya emas dan perak. Yang kedua, token money, yaitu mata uang yang nilai nominalnya atau tandanya lebih besar daripada nilai materinya. Jadi yang diakui sebagai nilai uang adalah tandanya yang tertera pada uang tersebut. Ketiga yaitu uang kertas. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Yang selanjutnya yaitu uang giral. Uang giral adalah utang sesuatu bank kepada nasabahnya, bisa per orang, bisa perusahaan, yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cek dan giro. Cek sendiri adalah surat perintah membayar kepada bank untuk membayar uang tunai bagi pemegangnya atas nama yang ditunjuk. Giro yaitu surat perintah membayar dengan pemindahan
pembukuan atas nama seseorang atau sesuatu badan hukum. Selanjutnya itu nerd money atau uang dekat atau uang kuasai, ya adalah bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid dalam waktu dekat dapat diuangkan pada bank, atau hutang bank pada nasabahnya dalam waktu dekat harus dibayar. Contoh dari uang kuasai misalnya yaitu deposito berjangka, tabungan, obligasi pemerintah, uang beredar, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dan kriteria uang. Yang pertama, syarat-syarat uang. Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa kemana saja. Yang ketiga, tahan lama. Yang keempat, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya yaitu kriteria uang. Yang pertama, acceptability dan cognizability, yaitu persyaratan utama dari suatu benda untuk dijadikan uang adalah diterimanya secara umum dan diketahui pula secara umum oleh masyarakat. B. Stability of value, yaitu manfaat dari sesuatu yang menjadi uang memberikan adanya nilai uang. Oleh karena itu, diperlukan menjaga nilai uang agar tetap stabil. Andaikan berfluktuasi hanyalah secara kecil saja, karena kalau tidak, uang tidak akan diterima secara umum. Yang ketiga yaitu elasticity of supply, jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian. Ketidakmampuan penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha atau akan mengakibatkan perdagangan macet dan pertukaran dilakukan seperti pada masa perekonomian barter atau pertukaran langsung antara barang dengan barang. Keempat, portability, yaitu uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Bahkan transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah fisik yang kecil jika dinilai nominalnya besar. Selanjutnya itu durability. Dalam perpindahan uang dari tangan yang satu ke tangan yang lain mengharuskan uang tersebut dijaga nilai fisiknya jangan sampai mudah rusak. Selanjutnya yaitu divisibility, yaitu uang digunakan untuk menetapkan transaksi dari berbagai jumlah, sehingga uang dari berbagai nominal atau satuan atau unit bisa dicetak untuk mencukupi atau melancarkan transaksi jual beli. Untuk menjamin dapat ditukarkannya uang satu dengan yang lainnya, semua jenis uang harus dijaga agar tetap nilainya. Sekian pemaparan materi dari saya yaitu tentang uang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syarifah Thaibatun dengan NIM 63020210119, kelas 3C Ekonomi Syariah.